Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Teman-teman pasti kenal dong dengan vokalis Armada Band yaitu Rizal. Sosok vokalis band yang kini suka menyelipkan dakwah di setiap penampilannya. Suara khas dari Rizal Armada ini bukan hanya merdu saat bernyanyi saja, tapi saat mengaji pun merdu loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, setelah menikah dengan sosok wanita cantik Monica Imas, diketahui sang istri telah menjadi mualaf. Eits, Rizal katanya akan klarifikasi nih teman-teman. Waktu dia ngomong itu lu tahu videonya Lihatnya malah dari istri tercinta. Malah Monik dulu yang tahu. Iya, malah Monik duluan yang Karena tahu. ada yang mention. Penasaran klarifikasi apa ya? Tonton sampai habis di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Ya, terima kasih selama ini untuk teman-teman yang support di channel kita ya. Apalagi mungkin ada yang men-share berita kebaikan atau story-story inspiratif, monggo saja. Kali ini, waduh, akhirnya nih ada tamu yang kita Akhirnya. ini sepak terjangnya luar biasa beliau ini. Seorang vokalis yang Kok vokalis Vokalis, Pak. Pak? Vokalis. Dia ini belum lama di YouTube kita trafficnya naik lagi nih. Oh, Rizal Armada ini kok banyak yang view, tiba-tiba orang pada mau nonton ini gara-gara apa? Nggak taunya. Sebut namanya tamunya baru. Iya. Ya udah nggak surprise lagi dong. Udah, langsung aja kali ya. Langsung aja kalau gitu ya. Langsung aja ya. Tamu kita adalah Rizal dan Moni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Finally ya. Setelah berapa kali kita undang. Ini belum lama, memang semua yang berhubungan sama Rizal tuh agak naik trafficnya di kita kan. Aku juga bingung gara-gara apa ya, kok tiba-tiba begitu, katanya kemarin ngobrol. Ada satu kasus cover lagu yang ternyata nyangkut ada Rizal Armada di sana. Ternyata orang jadi beritanya hektik. Nonton Tapi lagi. nggak klarifikasi ya kan, nggak ada klarifikasi, tiba-tiba nyangkut ke kita jadi banyak gitu. Yang Ini mana ya? gara-gara Aku apa ya? kemarin juga nggak tahu. Ya makanya kita tanya. Oh iya. Oke. Itu gimana ceritanya, kamu tiba-tiba lagi Dia pinter banget ya. Gue gak mau ngomong kemana-mana, tiba-tiba udah ditembak dulu. Gue aja nggak tahu loh. Biar pertama ya. Biar pertama. The point langsung jadi. Di awal lagi orang tuh nanya gimana kabar kesibukannya gitu Dia kan. langsung. Orang udah tahu lah kesibukannya. Instagram, lu buka Instagram mau sibuk ini, konser di sini. Jadi yang ini aja langsung Benar. ya. Oh ya udah boleh aku ikut aja. Biasanya berdua gandengan, ada yang ngamerain. Gitu. Instagram gitu ya. Dia serius lagi berdua lagi di belakang, gitu kan. Aduh. Gitu. Biar Itu kayak apa hubungannya kok itu mencuat kasus itu nama Rizal Armada dan ada Armadanya juga. gue sih nggak tahu ya, cuman maksudnya kemarin tuh ada yang dalam tanda kutip nama gue kebawa lah gitu. Mungkin teman-teman yang nonton juga tahu lah. Nama gue kesebut terus jadinya kebawa. Cuman guanya waktu itu memilih untuk tidak reaksioner, jadi santai aja lah, nggak nanggepin, nggak apa gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba WhatsApp, DM gitu. Ini kenapa nih? Lu responnya gimana gitu? Gue memilih untuk yang udahlah biasa aja, nggak ada yang Diam adalah jawaban terbaik. Iya. iya. Jadi apa ya? Ya Tapi for some cases memang begitu. menurut gue sih bukan hal yang untuk tanggepin secara. Emang kenapa dia ngomong apa soalnya? Pancingan mulai. Kita lihat VT-nya berikut ini. Kayak acara TV banget. Kalau emang gue belum lihat juga gitu ya. Ya begitulah. Oh, Jadi gitu. pokoknya ada Dan lu lihat?
Apa? Waktu dia ngomong itu lu tahu videonya Lihatnya malah dari istri tercinta. Malah Monik lu yang tahu. Iya, malah Monik duluan yang Karena tahu. ada yang mention, awalnya juga nggak ngeh yang kayak gitu, terus ada yang mention terus ngasih tahu, saya udah lihat ini belum? Apa gitu? Coba deh dilihat gitu, ikut agak Gemes. ya, gemes dikit lah, cubit dikit lah. Istri agak lumayan, dia namanya istri yang sayang suami lah ya. Ya, kalau di kamera kan kita harus ngomong yang baik-baik. Pas kamera tutup, kesel banget. Gitu, maksudnya istri agak bereaksi gitu. Ini kok kayak gini sih, terus pas gue lihat udahlah biasa aja gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu motif di balik itu kenapa, cuman menurut gue bukan hal yang harus ditanggapi dengan yang gimana gitu, ya udah biasa aja. Berarti Mas sekarang Rizal tuh udah berubah teman-teman. Rizal udah lebih bijak. Makanya kalau Rizal kadang-kadang kalau lagi manggung, itu Ceramah. nyanyi 30%, 70% udah mulai ceramah sekarang. Tapi gue suka banget loh. Maksudnya gini, kita kan misalnya vokalis itu kan apapun yang diomongin vokalis tuh kayak semua orang tuh pada nurut semua gitu. Setuju gak sih? Kayak iya gitu kan. Nah tapi selalu kalau misalnya Rizal yang perform gitu ya, selalu diselipin kata-kata yang menurut gue tuh bijak banget. Kata-kata yang ngajak, ayo siapa di sini yang pergi sama pacarnya gitu. Udah nggak usah deket-deketan, nggak usah pegang-pegangan tangan, langsung aja kalau emang ini niatin nikah gitu. Keren gitu loh Mas. Masalahnya kan dapat gitu ya, itu kan istilahnya syiarnya juga keren banget. Itu karena terlalu banyak minum, aku ngopi. Makannya sama piscok dong. Oh, ini pisau kok ada di sini? Pisau apa sih ini? Cemon, aduh. Cemon kayaknya yang masak aku tahu deh sekarang. Cemon itu. Ya Allah ya Rob, cobaan banget. Itu keju. Itu keju. Yang itu Ini cokesu sama Nutella. Cukesu Nutella. Oreo, sorry, Oreo. Berarti yang itu keju sama Nutella bawahnya. Kok tahu banget? Emang ya yang jual Rizal Armada nih? Iya. Langsung iya. Waduh. Oke, nah ini walaupun aku nggak tahu ya sama orangnya, tapi setelah kejadian pernah ketemu langsung? Belum sempat ketemu, tapi nanti Dan nggak kontek-kontekan juga? nggak ada kontak. Gue sih memilih untuk intinya tidak bereaksi dan tidak mau ngapa-ngapain gitu. Ya nggak mau aja karena kayak bukan gimana ya, cuman kemarin tuh mikirnya kalau terlalu fokus untuk Ngebahas yang itu? ngebahas ini akan banyak energi yang terbuang sia-sia. Bukan hal yang prinsip lah istilahnya itu. Jadi enggak ya. Bijak banget sih. Ya udah semakin Emang waktu dewasa. pertama kali Monik ketemu udah begini loh. Perasaan Rizal yang dulu tuh aduh, bukan begini deh. Apalagi yang sekarang nih. Aduh, kate-kate. Tapi cuma pakai doang, jadi kata-kata Palembang, Solo. Palembang Solo. Kebalikan kita, Palembang, Solo. Iya benar. Palembang Solo. Gue tuh dulu ngincer doanya tuh kan, ini. doanya tuh dapat ya nggak tahu ya, qadarullah ada doa yang dikabulkan gitu. Berarti ada yang nggak dikabulin ya? ada juga kan nggak semua langsung dikasih. Iya, iya. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa tuh dulu kayak doanya tuh wah kayaknya seru nih kalau punya istri nanti dulunya backgroundnya mualaf gitu. Dulu tuh Oh, pernah iya kepikiran. di Back of the mind gitu ya? iya dulu tuh kayak berasa wah gini. Pernah dengar ini soalnya kalau istrinya mualaf atau suaminya mualaf tuh si pasangannya itu dapat hadiah unta merah lah gitu. Nah unta merah tuh kan kalau Bukan satu lagi, segerombolan unta merah. iya dikonversikan satu unta merah itu kalau dikonversikan di kita kehidupan dunia ini tuh kayak mobil yang paling mahal lah gitu. Berita terakhir di Emirates, rajanya beli unta merah satu harga 30 miliar. Jadi lebih mahal daripada mobil, memang belum ada yang segitu. Iya makanya. Dapetnya berarti- segerombolan, Bukan satu lagi. bukan satu lagi. Nah itu nggak tahu kenapa kayak pengen aja gitu. Alhamdulillah dikabulin kan. Allah kasih
istri solehah. Solehah banget ya. Yang ikhlas dong. Yang ikhlas. Belum dipijit kayaknya. Dalam bentuk nggak seorang ikhlas kayaknya. Monica Imas Pandansari. Waduh. Gimana sih Monica, ketemu iya pertama Mas kalinya? Pandan. Ketemunya di Oh mana? dulu tuh ketemu kan lewat foto pertama kan. Oke. Pas lihat foto orang Turki nih, gue udah gitu. Turun di kiri. Enggak, maksudnya secara face kan, Aha. wah Arab-Arab gimana nih Turki nih gitu. Rambut coklat gitu. Iya. Coklat susu gitu kan. Terus gue cari tahu backgroundnya ada solonya. Nah dulu tuh punya mimpi juga kalau ya Lu mimpi mulu sering tidur ya? Kan tadi kan doa. Iya, Doanya tuh gitu. Wah kalau punya istri yang solo gitu, sama kayak nyokap gue kan orang Solo kan. Kayaknya lucu nih apalagi kalau orang keraton gitu. Bayangan gue tuh gitu kan. Udah ketemu dia lihat fotonya, Turki nih, Arab-Arab gini nih gue banget nih gitu. Nggak tahu di Solo juga kan, wah nggak dapet orang Turki, dapet orang Solo nih. Ternyata gue telisik dia Turki juga ternyata. Turkiem. Turkiem. Jahat banget. Kirain turunan kidul. Turkiem karena di Jawa. Oh di Jawa. Iya. Aduh, Masya Allah. Tapi katanya kan ketemu sama karena orang TV juga kan ya? Iya. Ya, sama TV. ada satu Dia dulu nyanyi juga, level dulu. penyanyi juga dulu. Satu label. Heeh. Oh jadi ketemunya sebenarnya awal di situ. Malah sebenarnya nggak pernah ketemu, maksudnya Apa kalian ketemu di pelaminan? enggak sih, enggak, ya enggak lah. Ambigu ya, ambigu. Jadi selama dia di label dan gue di label pun kita nggak pernah ketemu ya sih. Pernah papasan, tapi cuma Pernah papasan, cuman yang ya udah gitu. Enggak Apa bertegur pertama- Berarti sapa. nggak ada maksudnya pas pertama nggak ada first impression yang gimana gitu. Enggak ya karena Nggak. yang ngeliatnya Dia tuh dulu malah sebel banget males sama, gitu loh kayak tengil banget nih orang sama gue gitu. tuh sebel dia. Tapi suaranya khas banget. Dia dulu lagunya sering gue parodiin sama Budi Anduk almarhum yang apa namanya mau dibawa kemana. Biar ingat, cuma satu bait dulu. Aduh, ya Allah. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Lanjutan di YouTube aja. Masih Search ya. Kertas, sebenarnya kertas. Oh kertas tuh itu dia pertama ya. dulu, iya. Nah, ketemu lagi nih. Ketemu papasan belagu. Kan? Iya. Kesannya belagu. Karena memang nggak bertegur sapa, jadi cuman ya say hi aja juga nggak, kita juga sama. Nah terus habis itu baru setelah itu komunikasi karena Karena kan gue tipikalnya tuh laki-laki yang menjaga pandangan. percaya kan? Jadi Tentu tidak. Dulu gua tahu. Tentu tidak. jadi Sok cool lu. jadi pada saat papasan gue menjaga pandangan. Pas lewat gue baru gini. Momen apa yang akhirnya lo ditemuin? Ketemu dan akhirnya klik gitu. Pertama Main di- berjumpa apa? Kantor karena ngisi di acara TV karena waktu itu aku masih kerja Nah, di kita TV. tuh waktu itu masih zaman pet ya. Ya zaman Zaman pet. Oh ya masih ini ya. Awal Januari. Cuma 50 orang kan. Nggak circle, banyak, kan? circle-nya cuma 50 orang. Berarti harus ngeluarin satu orang dulu dong baru masuk yang ini. Ya temenan, intinya nggak tahu kenapa tiba-tiba temenan pet lah. Kayaknya gue yang nge-add ya. Aku yang nge-add ya? Apa kamu yang nge-add? Iyalah cewek. Gue yang nge-add duluan, terus tiba-tiba dia listening kekasih yang tak dianggap. iya. Iya ya itu. Iya tuh lupa. Listening kekasih yang tak dianggap. Terus gue bilang, Emang kalau gitu ketek lo ya deh. enggak. Kalau Pas lagi. Mungkin Kita lupa tahu aja aja dia. ya. Iya, Kita kan? ada profile kalau gitu ya. kalau di pet tuh dulu tuh kalau nggak salah kita bisa kayak Ya, listening keluar ngepost lagi listening kita apa. lagu gitu kan. Terus kan muncul di timeline kan. Oh iya. Terus lupa. gue- Ih, jangan Iya, gitu. iya, nggak apa ya kak. Komen. Gue komen. Iya. Terus gue komennya apa lupa. Kok Cuman nggak dianggap sih aku gitu? bukan, cuman kayak kayaknya awalnya tuh di situ ya. Iya, Awalnya awalnya tuh di situ. situ. Jadi ngobrol di situ terus Cuman komen-komenan di pet aja tapi lanjutnya ketemu. lanjut setelah ini main di- tukeran nomor gak sih? Enggak. ya? Kamu tiba-tiba WhatsApp. Oh, Kasih tahu, gue aku minta main di sini nomor nih, dari gitu. orang kantor berarti. Iya, iya. Di benar. di trans.
di Global. Oh di global waktu Global. itu. Makanya lagu yang dinyanyiin tadi ternyata tuh hasil awalnya ternyata tuh. Berarti itu belum Kekasih jadi yang nggak ditangkap Armada? waktu itu nggak ditangkap kan maksudnya. Lu nggak nangkep Armada nggak jadi gitu. Iya. Jadi dari situ akhirnya komen-komenan. Komen-komenan terus Mas Riza ngabarin aku ngisi nih di acara kantor kamu gitu. Oh di kantor nggak, kalau lagi free nggak ada kerjaan atau ini mampir dong ke studio gitu. Terus kebetulan lagi pas nggak visit klien waktu itu, jadi udah ntar berkabaran aja, nanti disamperin ke studio. Ya udah, karena rasanya cuman ya udah karena teman satu label dan kenal itu, ya udah nyamperin aja, kayak ya nggak ada yang gimana ngobrol-ngobrol biasa. Semenjak itu baru berlanjut WhatsApp. First impression ketemu pas ngelihat dia udah yang kayak itu pertama kali ketemu nggak? Berarti kan ketika enggak nge-add sih, itu yang kesekian kedua ya? kali ya. Yang Ya, kedua, maksudnya ya. yang kedua yang untuk papasan. Tapi pertama kali banget ngobrol setelah chat itu, ya itu. Tuh. Apa first impression lo sama dia saat itu apa? Waktu itu tuh di posisi yang sudah mindsetnya tuh adalah gue harus nikah segera gitu. Mindsetnya tuh udah kayak gitu. Apa dari istri? kenapa? Udah Karena pengen- jadi kejar umur atau emang pengen nikah? Enggak, waktu itu kan udah dateng rasa takut mati kan. Oh, Jadi Emang ada kejadian apa itu tuh? sempat. Itu maksudnya berarti apa? Belum. Kita bikin aja biar biar ada clickbaitnya. Rizal Armada takut mati ketemu ceweknya gitu kan. Enggak. Cuman waktu itu dia kayak pencabut nyawa tuh. Kayak ngeri ya. bukan, maksud gue waktu itu tuh kayak udah ada pemikiran kayak wah gue kayaknya harus segera nikah deh. Udah terlalu lama dalam tanda kutip. Enggak sendiri. Kan ada adek, ada nyokap, ada ponakan. Maksudnya di umur segitu tuh udah, wah gue liat temen gue, gitaris gue Mai, itu anaknya tuh udah mulai gede. Si Kayla udah SD, gue bilang kayaknya circlean gue anaknya udah pada nikah. Iya, udah pada nikah, udah ini gitu. Dan Armada tuh memang tipikal yang family man gitu, jadi bukan yang anak nongkrong. Jadi beres kerja, ya udah pulang. Even kalau pas di luar kota pun nggak yang jalan ngelayap atau apa namanya Cari makan di luar iya atau gitu, segala enggak, tipikalnya yang Anak rumahan udah di hotel aja, Akan di hati. nggak apa namanya, nggak yang penasaran sama apa, yang kayak gitu-gitu cuman gue doang kalau di Armada tuh. Yang lain layap. Enggak, yang lain lain di pada di hotel. kamar. Hotel, oh, Kalau ya. gue yang misalnya di kota mana gitu, Tempat baru gitu gue ya. nyari, wah, Beneran dulu seringnya kan sukanya pantai, gunung, yang gitu-gitu kan. Wah, gue harus ke air terjun ini nih, gimana caranya nih? Udah cari sendiri sama ya siapa aja yang mau gitu. Kalau ada yang mau ya ikut nemenin. Kalau nggak salah sama enggak, Budi tuh ya, sama Budi ya. ya Budi salah satunya, ya begitu-begitu. Nah terus gue liat circle gue juga udah pada married semua nih gitu. Kayaknya gue kalau maksudnya begitu lagi udah capek. Udah waktu udah terlalu banyak kebuang, duit udah terlalu banyak. Ya maksudnya duit buat hura-hura tuh habis aja gitu. Nggak ada yang gimana gitu. Dan kayaknya memang gue udah harus ada yang ngurus gitu. Maksudnya selama ini kan tinggal sama orang tua kan. Tapi ini kayak pengen ada pasangan hidup lah gitu yang beneran. Makanya pada saat sama Monik kemarin tuh juga ya udah ininya mikirnya udah ayo nikah gitu. Tadi dari sisi Riza, dari sisi Monik gimana nih? Ketemu langsung sama ini cowok yang kemarin Yang ngeselin. paling so ganteng itu nih Monik. Aduh. Lu ketemu begini, pasti dia selama kehidupan lu yang deketin lu tuh udah banyak. Dan lu udah tahu pola-pola laki-laki yang modus mau deketin, pasti udah tahu kan lu kan. Iya. Nah, terus ngeliat Rizal gimana? Ya awalnya karena memang cuman hanya berteman aja kan, terus Mas Rizal ngabarin, terus ya udah ketemu ngobrol. Nah, semenjak itu pulang dari itu kayak lagi lebih intens WhatsApp gitu. Cuman mikirnya ya udah cuman awalnya untuk temenan aja karena mikirnya nggak mau apa ya pacaran anak band gitu. Udah mindsetnya udah pasti ya gitulah gitu kan, pasti pacarnya banyak apalah, cuma mau main-main doang, nggak pengen yang gitu-gitu. Jadi tapi makin lama makin intens juga, akhirnya deket. Dari situ ya udah jadi dia ngajak serius, awal-awal deket terus ngajak serius, ya udah berlanjut gitu.
Soalnya gue juga nggak pernah bawa perempuan ke rumah kan. Jadi Monik tuh satu-satunya perempuan yang gue bawa ke rumah. Oh iya? Nelayan bener. Masa? Masih ingat tuh? Saya satu-satunya perempuan yang aku ajak ke rumah yang kamu tahu. Iya. Yang kamu tahu. Langsung, iya. Karena yang lain juga nggak ada yang tahu. Karena yang lain udah kemarin. Iya. Sekarang nggak ya? Kalau emang iya Satunya sespesial. sekarang ya, Iya. sekarang doang. Kalau emang iya sespesial itu, masih inget nggak tanggal berapa? Ya jelas enggak. Udah nikah aja tanggal ulang tahun istrinya lupa apalagi tanggal itu. Gue pernah tuh. Apa? Gue kan ya pernikahan kita juga baru kan. Kemarin juga baru. Yang pertama. Enggak, maksudnya ini kan udah pernikahan yang ke-3 tahun ya. 4. Oh, 4. Astagfirullahaladzim. Mancing doang, mancing. Tobat. Memang Kalau yang awal-awal itu malah lebih inget terus harusnya. Nah, kemarin itu pernah ada satu momen kan, ulang tahun lupa, serius lupa banget gitu, lupa kan. Sampai pagi tuh masih yang santai-santai gitu. mikirnya oh mungkin disurprisein gitu ya. Positive thinking. Malamnya karena masih nonton pergi malam terus lebih dari jam 12 nah. Oh ya mungkin ada surprise ya. Masih mikir masih nggak yang berpikir Masih aneh-aneh ya. nunggu. Terus Katanya lupa. ada satu pas pagi-pagi itu gue pas lagi main handphone kan. Kok Enggak. banyak DM. Mau sholat, enggak ingetnya mau sholat Oh iya. Jumat. Iya. Nggak yang kamu tahu pas sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat sebenarnya gue udah lihat kok banyak yang nge-DM Happy birthday Kak Monik. Astagfirullahaladzim, gue lupa kalau bini gue ulang tahun hari ini. Ya sudah, dengan berbagai Mana lagi cara hamil ya? akhirnya gimana, Lagi hamil kan Lagi nih? hamil Gani. gue langsung telepon nyokapnya. Ini apa, Uti mertua kan. Uti, bisa datang ke Jakarta nggak Uti? Buat surprise. Saat itu juga gue beli tiket langsung. Aku datengin mama biar kamu seneng. Enggak, itu berapa hari setelahnya. Padahal gak. Emang pas lagi sibuk banget apa gimana deh? Enggak Emang juga lupa sih. aja. Tapi yang menyedihkan tuh buat gue ya. Pas gue bilang selamat ulang tahun nih sayang gitu. Basi gitu Dia, katanya. dia cuma senyum. Senyum kan, wah dalam hati gue Aman gitu. aman gini kan, aman kan, nggak marah gitu. Ternyata nggak lama, habis pelukan gitu, kok berbes mulu. Oh dia nangis. Kok bini gue nangis? Terus gue bilang, kenapa sih? Enggak, aku pikir kamu tuh inget. Depannya aman, ternyata endingnya enggak bos. Lagi hamil kan, oh istri hamil terus ulang tahun, oh bayangannya oh positive thinking dikasih surprise. Ternyata enggak, emang benar-benar lupa. Kenapa lagi cewek tuh so princess banget ya? Aduh, mungkin ada kejutan. Kejutan dia. Waduh, udah maksudnya gitu. Iya, kejutan yang ternyata. Karena gue tuh bukan tipikal yang romantis kan. Maksudnya Lah kan lagu-lagunya romantis semua. Tidak seromantis patah lagunya, hati, Kak. gitu kan. kan itu ada waktunya. Oh ada waktu. Itu ada waktunya. Iya. Semua bisa diatur ya. Karena di panggung itu romantisnya ada waktunya ya. Ada waktunya. Waktunya. Bener juga ya. Dulu akhirnya pas kapan lu akhirnya memastikan hidup lu gitu ya? Monika dulu di Rizal ini bakal jadi suami lu. Apalagi Dia waktu dia itu nih. kan kalian tahu banget bahwa kalian beda keyakinan Iya. kan saat itu ya. Heeh. Maksudnya Dia ada yakin gue enggak. Kebalik ya. Iya kebalik. anak band, ceweknya bisa aja banyak. Udah gitu siapa tahu modus doang gitu kan. benar. Beda keyakinan juga gitu. Maksudnya Banyak gitu kriterianya yang tuh banyak mungkin. yang nggak masuk gitu kan. Heeh. Terus kapan kepikiran akhirnya apa dia suamiku? Pas kapan kejadian apa? Apa kejedot gitu apa gimana? Hilaf. Enggak sih sebenarnya karena setelah deket itu kan 3 bulan deket terus Mas Rizal bilang pengen ngajak nikah gitu, ngajak serius. 3 bulan. Waduh. Cuman kan Cepet ya? dari akunya masih bilang masih nggak mau. Kenapa gitu kan? Pertama karena beda. Yang kedua kayak masih belum lihat keseriusan yang mau
apa sih bikin Bukti bangun apa rumah gitu tangga ya. gitu loh yang settle, maksudnya secara pribadi, secara emosional dan gitu-gitunya kan. Terus tapi makin lama ya berjalan dekat itu makin ada prosesnya ya, sering berdebat sih karena kan kita beda gitu. Berdebat terus ya cuman waktu itu kan bilang kalau Mas Rizal udah bilang, tapi aku maunya kamu ikut aku gitu. Akunya dari aku langsung ada penolakan karena nggak bisa aku ikut kamu, karena kan dari kamunya sendiri masih belum kayak mencontohkan gimana jadi imam yang baik gitu. Kalau aku ikut kamu kan aku panutan aku adalah suami aku, imam aku. Tapi imam aku belum menunjukkan yang terbaik, ya aku belum bisa. Jadi patokan aku siapa, karena yang akan membimbing aku kan setiap harinya sampai nantinya itu kan adalah suami. Jadi maunya ya rubah diri sendiri dia dulu, baru kita bahas nanti ke depannya gimana. Ya sambil belajar, aku juga belajar menentukan pilihan aku mau yang mana. Ya sama-sama belajar, dia belajar tentang waktu itu keyakinan Monik, terus Monik juga belajar tentang keyakinan Mas Rizal. Oh berarti sama-sama kalian tuh Sama-sama udah berproses. kayak proses, Iya, tapi ya sama-sama udah belajar gitu kan. sambil jalan aja gitu ya, sambil belajar juga gitu. Iya. Kira-kira mana nih yang mungkin yang lebih tepat keputusannya ke depan. Jadi gitu. kita pun sebenarnya juga udah sama-sama udah mikir, iya nak, keputusan terakhir di belakang ya nanti itu tergantung takdir Allah gitu kan. Maksudnya kita ya, yang penting kita sama-sama belajar dulu, kita nikmatin prosesnya ya, dengan bukan yang mulus sih, banyak perdebatan ya, naik turun lah gitu. Terus akhirnya ya Mas Rizalnya udah mulai ada perubahan, sholatnya makin rajin, terus rajin ngaji, terus pokoknya perubahannya udah mulai banyak gitu kan. Terus ya gitu, jadi sampai ketemu Ustadz itu ya, Ustadz Kainama. ada satu Ustadz yang Mas Rizal. Jadi gimana sih itu Jadi ceritanya? itu lucu banget tuh, maksudnya Momennya itu. gue banyak belajar dari kejadian itu bahwa kita nggak boleh nilai orang dari Cover. pertama kali ngelihat atau pertama kali ketemu tuh di situ tuh. Jadi gue tuh waktu itu kan bagaimana caranya tuh, niatannya tuh adalah gue udah sampai di titik doanya tuh udah yang, ya Allah kalau memang misalnya nih Monik adalah jodoh gue ya tolong disegerakan, tapi kalau enggak tolong dikelarin Jauhin. cepet gitu. Biar nggak lama-lama udah males gitu, lama-lama gitu. Ya udah akhirnya keduanya ketemu sama Ustadz Kainama, ada salah satu ustadz gitu. Nah gara-garanya temen gue juga punya background yang sama, jadi mereka beda juga. Terus Pasangannya wasilah ketemu si Ustadz Kainama ini, si Bersyahadat. pasangannya bersyahadat kan, terus mereka nikah Nikah. gitu. Terus gue bilang, wah kayaknya gue harus ketemu deh. Udah ketemu kan, telepon dulu telepon ya. dulu kan. Pas telepon gue di ini sama Ustadz Kainama, karena beliau tuh Mu'alaf juga. mualaf juga. mualaf juga, Beliau ya. mualaf juga. Backgroundnya. Berarti sepertinya ini nih yang akan mengerti Monik. Dalam artian kalau misalnya gue bawa ke, sempat beberapa kali. Nah lucunya gue tahu Ustadz Hanan Ataki pun dari Monik sebenarnya. Nah, Gue nggak tahu. Jadi dia bilang cariin aku guru gitu. Ini sebelum ketemu Ustadz Kainama. Iya, benar-benar. Cariin aku guru. Aku mau pengen ngobrol apa segala macem. Karena kan sering berdebat terus. Jadi kayak ada hal yang bikin penasaran gitu loh, Kak. Ya udah kalau kamu memang aku mau ikut, ya udah cariin aku guru gitu. Iya. Yang aku bisa konsultasi, apa yang bikin jadi unek-unek aku, terus kamu juga bisa ngobrol supaya ada jalan tengahnya gitu kan. Nah, pas istri bilang Ustadz Hanan Ataki, gue cari tahu siapa nih. Oh, ternyata ini Ustadz yang bersuara lembut, cara ngomongnya, pendekatannya tuh anak muda banget gitu. Wah, oke nih. Udah, ada temen yang jadi wasilah buat mempertemukan waktu itu, ketemu sama Ustadz Hanan Ataki Kita kan. ke Bandung. Kita ke Bandung, Oh, ngejek ke Bandung. ini ngejar ke gitu ya. Bandung memang terus mau ketemu beliau. Iya, karena ada ketemu kajiannya kebetulan Mas. Beliau ada kajian di sana kan di Bandung. Datang kita ketemu sama beliau. Dapat wejangan. Waktu itu Ustadz Hanan tuh bilang coba Mon ini
Mbak Monik ini nggak akan mengenal Islam kalau dia tidak melihat contohnya gitu. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Nah, itu Ustadz Hanan tuh. Saya punya referensi buku yang bagus. Nah, cari aja nih bukunya, judulnya Muhammad. Nah, bacalah buku itu. Karena semua muslim ini yang paling baik itu kan adalah Rasul kan. Adabnya semuanya segala macam. Nah, kalau mau kenal Islam ya kenal sama Rasul dulu gitu. Oh ya udah, pulang dari situ cari bukunya kan, kasih apa segala macam. Sampai akhirnya, tapi dari situ pun ada bentrok lagi, ini itu. Ketemu Ustadz Kainama. Telepon lucu banget. Sama Ustadz Kainama. Ustadz, saya ini awalnya gitu kan. Terus sama Ustadz Kainama gini dulu tuh. Lu bodoh. Dia kan nggak baca Quran. Lu sok-sokan mau ngasih tahu isi Quran ke dia. Ya udah ketemu sama gua. Dalam hati gua. Ini Ustadz bener. Yang gue tahu kan namanya Ustadz kan biasanya kan waktu itu pakai ana gitu kan, aneh, antum gitu-gitu kan. Serius gitu. Saya, kamu gitu-gitu kan. Ini lu gue gitu. Wah, agak ini juga waktu itu, agak goyang juga. Iya nggak ya? Tapi karena ada bukti yang udah jelas gitu. Oh ya udah ketemu. Akhirnya kita ketemu, terus dia cerita dulu backgroundnya dia dulunya pendeta apa segala macam, terus duduklah 6 mata kita, terus dia bilang, "Adek, kau masih punya aplikasi Injil di handphonemu?" "Iya, Ustaz, ada." "Nah, kau buka," katanya, "kau buka aplikasi itu." Terus gue kan langsung mikir, kayaknya gue salah bawa orang nih, salah ketemu nih gue nih gitu. Kan gue pengennya ya itu tadi ya maksudnya. Dia bukanya Quran. Iya, gue secara ya namanya orang juga nggak punya ilmu tapi cuman punya semangat tapi sok-sokan gitu. Jadinya kan kayak lebih pinter daripada yang pinter gitu. Gue merasakan waktu itu begitu. Ternyata setelah dibuka Injil tuh, guanya pribadi pun menemukan Islam tuh lewat wasilah penjelasan beliau dengan buka Injilnya. Terus nangis lah kita berdua di situ kan, nangis segala macem. Wah, di situ tuh gue berpikirnya cuma satu, kalau dia enggak bersyahadat pun nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah lewat wasilah Monik ini gue jadi menemukan hidayah malah ya. Hidayah gitu. Aku merinding. Menemukan yang seharusnya gue lakukan dari zaman dulu gitu. Ya udah, memang qadarullahnya nggak hari itu juga langsung bersyahadat. Beda berapa kali ketemu gitu, akhirnya meyakinkan diri syahadatnya di MRBJ Bintaro. Tahun berapa tuh? 2018 tanggal 6 Mei. 6 April. 6 April. Syahadat di situ sama Ustadz Kainama juga. Oh, jadi berkat pertemuan dengan beliau, Iya. berapa kali pertemuan malah dapet kliknya. Kita tuh pas ketemu ngerasa satu frekuensi gitu dan background yang sama. Iya, kan? karena dulu juga ini ya. Tapi boleh tahu nggak apa sih dari pertemuan sama Ustadz Kainama ini, part apa yang bikin Monik yakin? Karena aku yakin banget gitu, posisi saat itu bukan cuma sekedar karena ya dulu pas deket sama Riza karena cinta doang, tapi kan ini lebih dari segalanya ya. Iya. Pindah itu kan bukan hal yang mudah gitu, apalagi dari lahir apa dengan menganut agama tersebut, terus akhirnya memutusin untuk buat pindah gitu. Apa sih? Awalnya yaitu karena pas buka Injil itu terus hal-hal yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus jadi kayak kebuka gitu, tapi masih kayak belum yakin kan, masa sih, nanti dulu deh gitu kan, karena masih kayak mungkin karena baru pertemuan pertama, terus langsung masih kaget kan, masih kayak menolak diri untuk mempercayai itu gitu. Terus sambil berapa kali pertemuan, oh iya ya kayaknya mulai dapat kliknya nih, mulai dapat kayak ya sambil berdoa terus sih, sambil kayak diem-diem belajar sholat kayak gitu kan. Oh sebenarnya? Iya, diem-diem kayak belajar sholat sambil kayak lihat di YouTube sambil baca buku gitu kan. Cuman
sambil kayak meyakinkan diri iya benar nggak sih gitu, tapi akhirnya ngerasa kayak oh ya ini aku yakin karena aku yakin nih aku bakalan pindah karena pas suatu ketika aku ini ya sayang mimpi Kak, jadi mimpinya tuh agak bingung sih waktu itu, terus cerita ke Mas Rizal kan mimpinya tuh jadi aku kayak ada di suatu tempat tapi harus lewat jembatan, di jembatan itu ada bangunan besar gitu. Bangunan besarnya tuh kayak cuman bangunan aja gitu, nggak ada kayak gedung-gedung, pastinya apa bentuknya gitu bukan ya. gedung gitu, pokoknya bangunan aja. Terus aku dari tempat yang sebelumnya itu jalan ke situ, nyebrang. Jadi ada Mas Rizal di situ kayak dada-dada gitu sama nggak tahu orang siapa entah gitu kan. Tapi aku di belakang pas mau lewat jembatan tuh kayak ragu-ragu karena aku ada 2 orang di belakang yang kayak yakin mau lewat situ kayak gitu loh. Yakin mau lewat situ, terus akhirnya cuma nengok doang. Ya udahlah aku yakin aku lewat jembatan itu. Terus akhirnya ya udah. Terus pas bangun tuh kayak mikir apa ya Ini sign intinya ya? Kayak apa ini pertanda gitu. Terus aduh kayaknya ini deh. Kayaknya mungkin yang bangunan itu yang dimaksud adalah terus Ka'bah, mikirnya langsung gitu. Jembatan itu mungkin adalah kayak jembatan antara di keyakinan yang lama untuk ikut ke keyakinan yang baru. Terus setelah itu aku cerita, terus kamu mimpi kayak gitu. Mulai dari situ udah kayak aku mau belajar sholat deh. Ya udah akhirnya meyakinkan diri sambil belajar ya, sambil baca-baca sih Kak, sambil nanya-nanya. Sering berdebat sih, kenapa kayak sebenarnya berdebat receh sih, kayak kenapa sih harus wudu, kenapa sholatnya kok beda-beda ya, hal-hal yang memang kitanya nggak tahu gitu. Baper jadinya. Kayak gitu, jadi kayak banyak hal yang akhirnya meyakinkan diri ya, walaupun dari pihak keluarga pasti ada pro kontra kan, tapi alhamdulillah dilancarkan semuanya sama Allah, keluarga mendukung, bahkan keluarga juga support gitu. Akhirnya keluarga support. Dari awalnya pasti kan bertentangan Iya ya. bertentangan pasti, terus tapi dari mama, kebetulan kan papa udah almarhum, mama cuman bilang ya apapun yang jadi keputusan kamu itu adalah keputusan yang terbaik, kamu harus tanggung jawab, kamu udah dewasa gitu. Kalau kamu udah memutuskan untuk mau masuk Islam ya harus tanggung jawab, jangan setengah-setengah gitu. Jangan masuk Islam karena orang lain, pertama. Yang kedua nggak boleh setengah-setengah. Terus harus yang serius, jadi benar-benar diyakinin karena itu pertanggungjawabannya adalah kamu sendiri gitu. Kamu yang memilih, kamu harus bertanggung jawab. Nah dari situ aku juga langsung, karena mama udah kasih lampu hijau ya aku nggak boleh nyanyain hal itu gitu. Aku harus benar-benar yakin dengan apa yang udah aku pilih, ya harus belajar, jangan Malah sampai jadi ngecewain orang tua, berhati-hati juga gitu ya. jangan sampai ngecewain orang tua, jangan ngecewain keluarga gitu. Apa sih kesulitannya Monik ketika pindah gitu? Karena kan ada juga beberapa gitu ya yang mikir ya udah pindah-pindah aja, toh juga cuma sekedar status doang lah, ya istilahnya dari agama apa jadi apa. Tapi apa yang membuat mungkin kesulitan atau keraguan atau apa yang bikin Keraguan lebih ke keluarga sih Kak, karena gitu kan, lebih ke keluarga. Apalagi Moni kan cuman waktu itu tinggal di mama sama adik satu cowok. Mikirnya nanti kalau nggak direstuin takutnya ada jadi malah jarak, pisah jadi pisah gitu. Terus takut ada jarak yang jauh antara Monik dan keluarga, kan nggak pengen kayak gitu kan, pengennya cuman ya berdoa aja ya Allah, semoga kalau memang ini jalan yang terbaik, minta dilancarkan, minta didekatkan, minta dikasih ridho dari orang tua, ridho keluarga, semoga ini adalah jalan yang terbaik gitu. Alhamdulillah sih. Bayangin tuh rahmat Allah ya, setetes tuh rahmat Allah cuma gitu aja berbentuk mimpi, tapi gue udah dengernya aja itu cuma ini ibaratnya tuh kalau kayak cuma setetes aja tuh ibaratnya, kayak gitu ya, impactnya tuh kayak gitu. Masya Nah, Allah. Rizal sendiri gimana tuh dengan usaha, apalagi kan tadi juga di awal Rizal juga bilang dulu sempat pengen sih, kepikiran kalau punya pacar mungkin yang bisa convert gitu, yang kayak bisa ngajakin ke situ. Nah sekarang kan dengan perdebatan yang lumayan panjang, udah sempat ketemu ke Bandung lah, Ustadz ke Bandung gitu, datangnya terkena segala macam, usahanya tuh lumayan besar gitu. Terus ketika Malah jadi saling pembuktian ya kalau benar-benar cinta gitu ya. Maksudnya kan, maksudnya melewati berdua proses ini gitu. Memang benar-benar pengen gitu kan kelihatan di situ kan. Ya apa namanya, kemarin itu bentuknya cuman bentuk
nggak ada harapan lain sih sebenarnya. Ya ini usaha aja, nothing tulus gitu. Kayak kalau misalnya dia convert, ya syukur alhamdulillah. Berarti gue dapet istri yang mualaf gitu. Tapi andai pun enggak, ternyata setelah lewat pertemuan dengan Ustadz Kainama itu jadi kayak menyadarkan diri. Jadi itu makanya tadi gue sempat keluarin statement bahwa kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Tapi gue sudah dapat hidayah sendiri ya sebenarnya ya. Tapi pada saat dia bersyahadat tuh, gue sih ngerasanya gue kayak ikutan syahadat. Yang nangis, mol-molan malah Mas Rizal. Ya akunya juga, iya itu kan Kak, kayak ya di satu sisi yakin nggak yakin, insya Allah Bismillah gitu kan, lega. Tapi yang kayak nangis senggukan justru Mas Rizal. Udah kayak nangisnya udah. Iya, jadi pas momen itu tuh kayak ini keinget ada beberapa insight yang wah, kalau mualaf lu dapet unta merah, lu dibangunin rumah di surga, lu dapet privilege ini itu segala macam. Di satu sisi mungkin iya gitu, mungkin, tapi di sisi lain tuh setelah dia bersyahadat lalu insya Allah nanti akan menikah, otomatis kan tanggung jawabnya kan gue yang bimbing gimana gitu ya. Gitu. Nah kita kan pengennya gandengan tangan masuk surga bareng-bareng gitu. Endingnya kan kesana gitu. Nah kalau misalnya guanya nggak bisa jadi imam yang baik, nggak bisa bimbing yang baik, yang ada kan nanti uniknya masuk sendiri, guanya masih nyangkut gitu misalnya. Pengennya tuh yang bareng-bareng semuanya. Jadi ya lewat wasilah hubungan ini tuh alhamdulillah Allah kasih hidayah gitu. Dan ini bentuk bentuk komplimen juga mungkin dari kita berdua bahwa Hari Untung dan Hijrah Fest itu jadi salah satu wasilah kita juga untuk bertambah ilmu dan belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Yang pas kapan tuh? Yang 18? Hijrah Fest. Iya, Hijrah Fest. Dan gue ingat banget tuh bahwa waktu itu kan gue tuh seneng banget sama Ustadz Abdul Somad tuh, seneng banget gitu. Terus tiba-tiba seorang Hari Untung WhatsApp, Ji, ada kajian musyawarah sama Ustadz Abdul Somad gitu, lu ikutan nggak? Gue tuh yang kayak gue diundang nih gitu. Cuman qadarullahnya waktu itu bentrok. Jadi udah ada jadwal duluan. Wah, di hotel tuh sedih banget ya, harusnya gue bisa ketemu segala macam. Cuman ya udahlah gitu. Terus alhamdulillah lewat wasilah undangan lagi kan, Hijrah Fest itu dateng kita. Gue lihat vibes-nya. Gue tuh kayak jadi di momen itu tuh kayak di tengah keramaian aku merasa sepi. Maksudnya kayak lagu ya. Di situ tuh kan orang-orang yang dalam tanda kutip ya soleh semua gitu. Bukan circle gua, bukan dunia gua gitu. Tiba-tiba gua dateng gitu ya. Malamnya nonton Gun N' Roses lagi. Malamnya nonton Gun N' Roses gitu. Tapi lewat wasilah itu tuh gua ketemu circle yang baru, ketemu guru-guru yang baru, ketemu Ustadz Lukman dari Pontianak yang alhamdulillah lewat wasilah beliau gue ngerti lah baik dan buruk tuh bagaimana dengan cara-cara yang simple, nggak ribet apa segala macam gitu. Nah, jadi ya itu tadi ini sih mungkin belum gue bilang langsung, tapi insya Allah sih segala kebaikan yang kami berdua buat gitu sepertinya ngalir juga ke kalian berdua karena kalian jadi wasilahnya soalnya gitu. Hijrah Fest tuh bikin yang wah gitu. Dan banyak hal-hal lucu juga yang terjadi di momen itu ya sayangnya. Dan kita awalnya sangat bingung, menikmati. Gimana ya? Karena kan baru itu kan Kak Moni kan juga pas itu tahun 2018 kan ya. Berarti baru banget juga ya. Jadi masih belum tahu apa-apa ini ngikutin. Apa tuh takutnya kayak minder, masih kayak minder. Duh, nanti kok nggak ngerti gimana nih, belum ada teman, kayak gitu-gitu. Masih bingung karena kan juga belum berhijab waktu juga masih. Berarti semuanya mengerti semua emang.
Kita pun juga di Kita situ juga banyak belum belajar juga. juga. Iya itu kita juga Masya Allah. ngerasanya aduh sama teman-teman musyawarah diterima nggak ya? Karena kan circle-nya kita tuh mungkin secara apa ya? Bisa dibilang mungkin sama lah public figure semua gitu. Tapi secara circle tongkrongan tuh anak Anak band sinetron. penyanyi sama anak sinetron tuh Beda, benar-benar. kutub utara kutub selatan gitu istilahnya, beda banget gitu. Ternyata ya ketemu kawan-kawan yang lain juga wah pada welcome semua gitu. Ah ya udah aman lah gitu, nggak ada yang gitu, nggak ada gitu. Jadi ya Masalah juga di awal gue juga kan jatuhnya di presenter, mereka sinetron kan gitu. Gua agak botot ikutan ke sana juga. Gua nggak ada yang terlalu kenal banget nih diundang Dimas gitu kan. Awalnya lama-lama oh iya asik juga gitu kan. iya. Pas kalau bilang rasa gue nggak ngerti apa, gue juga awalnya gitu nggak ngerti apa. Pas memang sampai sekarang juga nggak ngerti apa-apa juga. Cuma maksudnya kayak emang awal pasti akan rasanya kayak gitu ya. Tapi ceritanya Rizal tuh banyak, aku jadi banyak relate-nya baru tahu sekarang di posisi tadi tuh. Ya ketika persis juga tuh yang ya, ketika habis ngobrol kalau dia jadi nggak ikut nggak apa-apa deh gitu ya, makanya gue dapet hidayah. Kan sama gitu. dulu juga dia Cuma sempet gue di sama. opsi yang lu yang satu gitu, akhirnya dapet hadiah ini. Tapi beneran tuh, ini selalu gue bilang pada saat sebelum nyanyi lagu Harusnya Aku gitu. Lagu Oh iya, harusnya aku tuh lagu Harusnya Aku tuh memang ceritanya tuh cerita ditinggal nikah. Memang ada yang dulunya tuh gue harapkan untuk jadi Istri lo. istri, ternyata enggak gitu, malah nikah sama orang lain. Lagunya gimana? Yang harusnya aku yang di sana. Oh beda, beda ininya sama tadi. Kalau tadi kan penuh penghayatan nih kayak kelewatan gitu aja gitu. Lagunya buat orang gitu. orang kan udah ada dapat hadiahnya lebih indah. Tapi itu juga selalu gue bilangin sih di atas panggung bahwa kadang-kadang tuh apa yang kita harapin tuh nggak dapet kan. Terus kita langsung kayak sedihnya banget gitu kayak harusnya kan gue sama. Padahal sebenarnya nggak, setelah itu gue bisa bilang gitu karena mengalami Udah kan. lewat ya? Udah lewat. Gue sih bersyukur banget ya ketemu ini gitu. Andai gue dulunya menikah dengan salah satu aja dari yang Banyak Yang ada ikan aku itu berarti banyak dong yang udah ditinggal. Salah satu dari 20 ratus itu kan gitu. udah 20 ratus bulan. Di antara itu hidup gue nggak akan sebahagia sekarang gitu. Ya Allah. Beneran hidup gue alhamdulillah sekarang tuh bahagia banget gitu. Depan Tenang. kamera. Bukan depan kamera kan? Langsung ingat ulang tahun, ingat tanggal pernikahan. Habis ini udah lupa lagi ya. Udah itu yang apa kerennya ini ngegas banget, maksudnya abis dari situ nggak lama berhijab gitu. Iya benar. Ya kan, dari Berarti berapa tahun? Masuk Islam April 2018, berhijabnya Januari 2020. Pulang umrah ketemu Oh kenal bro itu? Mimi sama Mas Ari. Itu kalau nggak salah sama Gani ya? Iya, Iya, makanya. Gani masih Oh. 4 bulan. Itu baru pakai. Iya. Pulang dari situ. Itu tadinya belum pakai, Kak. Pulang dari Belum situ. ada rencana. Prof. Tapi Monik tuh pantes banget gitu loh. Masya Allah. Kalau saya mukanya sama Maksudnya muka nyatu sama itu ya? aku aja kalau misalnya nggak dibilangin kau mualaf atau apa, aku pikir emang kamu sehari benar kayak orang Turki gitu kan, yang pakai emang udah kayak nempel gitu loh. Jadi itu pun pakai hijab lewat wasilah tipu-tipu sebenarnya. Iya gitu. Tipu gimana tuh tipu-tipu? Iya. Kan berangkat umroh kan, alhamdulillah gue tuh punya mimpi banget bisa berangkat bareng sekeluarga full gitu. Nah kemarin tuh alhamdulillah satu tim full lah kita berangkat. Terus gue bilang, ini gue nggak tahu nih, pernah dengar aja pokoknya, pernah dengar, nggak tahu sohi apa enggak nih. Pokoknya gue dengernya gini, kalau orang pulang dari umroh atau dari haji itu 40 hari malaikat tuh masih mendekat, masih masih di sekeliling ngumpul, kita. di sekeliling. Padahal gue nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi gue mikir ini mungkin bisa jadi cara untuk apa namanya jadi wasilahnya Monik pakai hijab gitu. Karena kan Nge-push gue terus juga soalnya, Kak. obses sebenarnya, obses bahwa wah hari untung aja berhasil nih bikin istri pakai hijab. Gue sih kayaknya bisa lah ini insya Allah gitu. Dia setelah Islam selama 35 tahun. Iya lama.
Ini ini kan baru dua berapa tahun. tahun. Salah. Ya waktu itu kan biasanya kan kalau orang Lu pas gaji bareng, bininya pergi hijab semua gitu ya. kalau orang ilmunya masih di bawah kan bawaannya kan ngegas gas terus kan gitu. Nge-push terus. Nge-push Ke hijab, terus. ke hijab. Sampai akhirnya ya itu tadi, wah kalau di-push terus nih lama-lama bentrok nih. Kan perempuan tuh kalau kita kerasin kan tulang rusuk kan, dikerasin dipaksa patah. Tapi kalau didiemin doang ya makin bengkok gitu. Jadi ya udahlah gimana ya caranya ya, gua akalin aja deh lewat itu. Kalau 40 hari tuh masih ada malaikat yang inilah gitu. Kan sayang gue bilang. Masa pulang terus buka jilbab nanti sisanya malaikat maut doang, gue nggak mau kan. Aku kan sayang sama kamu. Kita tuh keluar rumah tuh hari keberapa lah gitu pokoknya. Keluar rumah masih pakai, wah alhamdulillah gitu. Terus hari keberapa tuh mau keluar rumah hampir sempet nggak pakai. Terus gue bilang, wah udah kecewa kan, udah kecewa kayak udah mau marah gitu, tapi sayang belum 40 hari sayang. Iya deh, ya gitu kan. Ya udah. Terus di masa-masa itu tuh, masa-masa itu tuh gue sempet denger lu cerita yang apa namanya, Venita turun dari tangga gitu-gitu kan, yang momen-momen Oh ya dia model-model Disney gitu kan, princess turun gitu kan. Udah hari ke 38, 39 Aduh, udah deket-deket nih. udah deg-degan gue. Hari ke 40, hari ke 41 qadarullah kita tuh memang ada undangan atau ada apa gitu. Pergilah kita. Acara biasa, bukan acara pengajian, bukan acara apa gitu. Gue udah di bawah aja nih. Tapi sambil doa, sambil istighfar terus, ya Allah, minta tolong ya Allah. Turunlah dia. Ding 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 ding. Turun dari tangga. Ding 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 ding. Terus gue baru langsung jangan komen. Gue langsung nggak usah komen. Istriku. Terus gimana keluarga? Kan walaupun berbeda keyakinan udah gitu lihat Monik langsung berhijab lagi itu gimana? Ada Gak komen apa-apa nggak? sih, mama awalnya juga nanya, kakak ini cuman karena setelah Umroh atau memang mau pakai terus, permanen, maksudnya gitu mau pakai terus. Iya, maksudnya Bismillah mah gitu, minta ridhonya. Mudah-mudahan kalau pengennya sih bisa permanen. Intinya kalau mama ridho insya Allah. Nyokap juga bilang kamu harus tanggung jawab dan serius iya, kan? jadi memang udah diniatin nggak boleh ngecewain keluarga. Jadi kan udah dikasih restu, udah kasih ridho gitu, nggak mau ngecewain. Jadi ya udah jadi keputusan, harus tanggung jawab, benar-benar tanggung jawab. Pilihan aku ya harus bisa benar-benar istiqomah, nggak boleh sana sini terus naik turun, nggak mau ngecewain keluarga juga sih Kak, lebih gitu. Dan pertanggungjawaban diri sendiri juga kan gitu. Tapi apa yang buat kamu akhirnya yakin selepas 40 hari itu gitu, terus akhirnya ya udah pakai? Apa sih ngerasain apa lebih Karena adem, apa lebih gampang, nggak ribet ngurus rambut lah apa kalau gimana? cewek kan macem-macem ya, karena kalau cowok mungkin kalau istilahnya belajar agamanya, pendalaman mereka tuh nggak kayak kita. Kalau kita kan berubah, bener-bener berubah Total ya, gitu kan, nutup auratnya dari yang mungkin bisa warna-warni rambut atau apa, terus tiba-tiba harus nutup. Ini apa yang buat kamu yakin akhirnya untuk pakai hijab? Ya itu karena setelah dari umroh terus 40 hari itu kan jadi kayak terbiasa mulai pakai hijab. Terus pas mau keluar tuh sempat keluar kan akhirnya pakai hijab ya, karena masih sebelum 40 hari. Ya udah ya itu kayaknya sama aja sih, kayak ya cuma bedanya pakai kerudung aja gitu kan. Walaupun masih kerudungnya juga pakainya belum bisa ya, ala kadarnya aja. Terus setelah itu pas ngajak yang hari ke-41 itu ya. Iya. Tuh udah ragu-ragu tuh, kok lama sih nggak turun? Pakai enggak, udah ganti baju berapa kali. Udah Bismillah, mudah-mudahan ini adalah maksudnya jalannya gitu. Ini start dari sini lah, mudah-mudahan dikasih istiqomah untuk pakai hijab sampai sekarang. Aduh, Masya Allah. Ini cerita emang relate banget ya. Banyak Jadi kayak banyak aduh, sawahnya ini. sama Kita kayak kayak rasanya. Kayak flashback banget.
ini mau buka momen-momen itu ya. Iya, Masya benar-benar. Allah. Dan apa namanya menarik pasangan ini justru terasa bahwa keluarga ini mempunyai cinta gitu ya. Walaupun mungkin sama keluarga berbeda keyakinan tapi hubungannya tetap harmonis. Iya, tetap itu aku juga salut Jadi banget. persepsi mengenai Islam juga berbeda juga pasti dengan sekarang ada Monik jadi dari seorang Muslim. Nah sekarang setelah dulu kan sempat nggak mau belum mau mengambil Rizal sebagai suami karena memantaskan diri sebagai imam. Nah kemudian sudah jadi seorang imam, menikah dan punya anak, apakah sesuai dengan bayangan Monik terhadap profil suami seperti apa? Seperti ini atau belum? Alhamdulillah perubahannya udah drastis banget dari zaman waktu yang masih belum rajin sholat, terus sekarang udah jadi suami soleh, masya Allah. Alhamdulillah sih, jadi banyak belajar juga sama suami yang sekarang lebih menggebu-gebu dalam segala hal sih, terutama masalah keimanan sama ibadah. Masya Allah ya. Rotsu sama Ustadz Nah, Lukman itu juga dia. Masya Allah kemarin Ini juga jalan kita terus. lihat ya. Dan dari cerita kita di awal gitu ya, gimana pertemuan mereka, usaha mereka juga untuk menyatukan gitu ya, akhirnya punya keimanan yang sama. Sampai sekarang pun mereka tuh syiarnya luar biasa banget, Masya Allah ya. Malah bukan cuma Rizal doang gitu loh, tapi sama Monik gitu, kemana-mana selalu ngedampingin. Sampai mereka tuh bikin rumah makan subsidi 2.500. Jadi teman-teman yang yang nggak punya kesulitan pangan, mereka menyediakan subsidi pangan gitu. Selain usaha bersama nih Cemonmon dan juga ternyata juga punya restoran untuk yang kesulitan pangan. Ada di YouTube kita juga ya, mau dilihat tuh detailnya ada di situ tuh teman-teman. Masya Nah Allah. ini kan sesuatu yang drastis banget dari seorang anak band yang so ganteng gitu kan. Yang tengil-tengil gimana gitu ya. Zaman kita dulu lah, zaman jamet kita dulu. Gitu kan. Sekarang berubah total gini dan si Pak Gani juga udah mulai belajar sholat lah kan. Iya, Udah Masya itu kan something mungkin di kehidupan Monik zaman dulu baru-baru punya anak dan sholat gitu kan ibaratnya. Memang nggak kepikiran ke sana gitu. Tapi semuanya tiba-tiba berubah total gitu, Allah yang ngatur cerita hidupnya gitu kan. Dulu juga mungkin nggak kepikiran sampai di fase ini kan dulu kan di awal kan. Itu gimana di-createin sampai begitu gitu? Nah, apa tuh sebenarnya kalau gue pribadi sebagai seorang suami nih punya rasa khawatir sebenarnya sekarang ini. Biasanya tuh ngelihat teman-teman yang lain tuh dapet cobaannya tuh kan yang Masya Allah tabarakallah banget kan gitu. Kami ini di sekarang ini tuh kayak berasa semuanya lempeng ya, alhamdulillah. Maksudnya bukannya nantangin cobaan ya? Bukannya minta cobaan enggak, tapi ya semoga ini tuh bukan bentuk hadiah yang didahulukan gitu loh. Iya. Nah ini udah dikaruniain 2 anak laki-laki hebat nih ya. Masya Allah. Gani Al-Fatih dan Gazi Al-Ghalibi. Al-Ghalibi. Kalau yang tahu sejarah Islam sih dari namanya udah ketahuan. Iya, Dari namanya udah betul. ketahuan. Tapi kan mungkin bisa kalau diceritain sama Iya. orang tuanya langsung nih, kenapa kok milih nama yang luar biasa kayak gini? Kami berdua percaya banget nama itu doa. Iya. Nama itu doa. Jadi doanya pengen punya anak 6. Masya Allah, amin ya. Aminin dulu Kak. Tapi kalau Allah kasih 11 ya kita nggak nolak. Jangan 11 Amin, juga. Masya Allah. Gue kan aminin aja ya. Amin gitu. Sekarang baru 2, nanti menyusul insya Allah 9 yang lagi selanjutnya. Nah, kita percaya banget nama tuh doa gitu. Kenapa yang nama pertama tuh Gani Al-Fatih? Cita-citanya anaknya jadi orang kaya. Gani itu kan Gani, ya. bahasa Arab kan. Agni ya. Goni. Ya, Goni. Kalau artinya tuh kaya. Terus Al-Fatih itu kan pejuang Muhammad Al-Fatih yang Konstantinopel. Nah, itu tuh gue udah punya nama itu Sebelum hamil. sebelum hamil. 3 bulan nikah tuh udah dapat nama itu. Oh, sebelum hamil udah kayak pengen banget. Dan percaya anak pertama pasti laki-laki. Gitu Kak. Udah Jadi nggak disugesti. nyiapin nama Udah perempuan? Enggak. Mengafirmasi bahwa nama anak laki-laki. Ya, kadang-kadang gue ngobrol sama perutnya.
Padahal perutnya masih kosong. Maksudnya Belum isi, bukan belum hamil. kosong belum makan, bukan maksudnya. Kosong belum isi. Gitu yang kayak apa kabar nak, gitu. Terus kata Monik tuh dia stres nih lah suami. Laki gue halu ya kayak gitu. Tapi ya begitu. Nah, Gani Al-Fatih tuh gue pengennya tuh yang anak pertama ini jadi orang kaya yang berjuang lewat harta. Pejuang Islam Iya, gitu ya. berjuang lewat harta. Terus nama yang kedua tuh Ghazi Al-Ghalibi. Ghazi itu ada Muhammad Al-Fatih itu punya pasukan special force-nya dia. Dan itu tuh hafiz Quran, terus jago perang. Pokoknya yang pasukan-pasukan terbaik tuh masuk di apa istilahnya tuh? Timnya Ghazi ini nih. Ghazi itu nama timnya gitu. Nah, Ghazi Al-Ghalibi. Galib tuh artinya selalu menang, artinya menang. Kalau ditambahin al jadi kayak menangnya tuh selalu gitu, nggak pernah kalah. Domination ya. Domination. Nah, gue berharapnya si anak yang pertama ini si Gani itu nanti dan ada adik-adiknya yang lain namanya udah dipersiapkan insya Allah. Masya Allah udah. Jadi kakaknya ini yang ngatur adiknya gitu ya. datang, Mas, kita kayaknya harus bikin masjid dari daerah sana. Oh oke, lu yang ngatur ya. Nih gue geser gitu. Kakak Usmannya nih, Terus nanti yang nomor anaknya Umar ya, adiknya Umar. Nomor 3 atau nomor 4 datang, Mas, di sana kayaknya kampusnya di sana kayaknya nggak punya kampus deh atau pendidikan deh segala macam. Kan gue punya basic pendidikan yang bagus nih kan sekolah. Oh oke, nih geser, bikin kampus di sana atau sekolah apa gitu segala macam. Terus nanti datang lagi, oh ini butuh ini, oh oke. Jadi yang supply dana tuh lewat kakaknya, yang manajemennya, yang ini segala macam tuh adik-adiknya. Niatannya gitu, doanya tuh begitu. Nah sekarang kita mau kasih tantangan buat Rizal. Nih sepertinya ya banyak yang nggak tahu gitu ya, bahwa Rizal ini Masya Allah banget teman-teman, ngajinya suaranya ajib. Ini gue sedikit cerita nih. Kan kalian tarbiyah bareng kan? Mas Ari tuh senang banget kalau sebelumnya itu adalah Rizal. Karena kalau misalnya sebelumnya Rizal, katanya lagunya tuh bagus, lagamnya ya. Jadi dia bisa ngikutin, jadi sampai direkam, jadi misalnya dia mau mulai, dia dengerin dulu, dia bisa ngikutin. Itu nggak usah ceritain itu aja. Ya maksudnya Saking dia susunan senangnya. lagamnya dia memudahkan untuk naik panjang pendek itu lebih enak gitu. Enggak, Al-Fatihah aja jangan yang itu, takut. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah yang sering aja, yang sering. Al-Fatihah aja. Cari aman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berasa denger Imam Sudais ya. Masya Allah, pantasan aja. Pantasan aja laki gue pengennya gitu terus ya. Ya, bukan Rizal lagi sebelumnya. Dan itu selalu diceritamu, makanya sampai kita ketawa-ketawa. Nah, tapi Monik, ini kan kamu juga dari awal doa bahwa kalau misalnya ketika emang pindah keyakinan, emang pengen nyarinya imam yang tepat, imam yang bisa ngebimbing Monik sampai kapanpun, sampai akhir hayat istilahnya. Nah terus akhirnya diimamin langsung sama Rizal dengan suaranya Masya Allah juga gitu. Selama ini nonton nyanyi depan panggung, tapi sekarang imamin langsung, bukan sama Monik aja tapi sama anak-anak, sama keluarga. Itu rasanya gimana sih? Rasanya terharu sih Kak, terharu ya, maksudnya dia yang background kerjaannya kalau di depan ya
jadi vokalis band ya kayak gitulah. Tapi kalau di rumah ya layaknya suami yang soleh ya, jadi imam yang baik gitu, yang ngajarin istri dan anaknya untuk jadi ini loh bacaannya gini, sholat yang gini, ngajarin Gani, ngajarin Gazi gitu. Di luar mah jadi vokalis, Di rumah jadi bapak. apa naik kuda, ya jadi kuda gitu. Apapun ya. Kalau di luar diluluin atau apa, di rumah Udah tetap jadi apa bapak maunya bikinin anak ya. susu, Di rumah jadi tidurin kuda. anak. Nah, di luar punya kantor, di rumah tukang pijit gua. Akhirnya pijitin aku. Ya udahlah ya udah. Jadi Sama rambut ibunya kan gitu sih. Pijitan anak. kan jarang di rumah ya, kayak di rumah ya urusin anak. Ibunya pada masuk anak. Alhamdulillah, masya Allah, ini cerita yang luar biasa teman-teman, banyak cerita yang kita sering ketemu, tapi justru malah kita baru dengar ceritanya nih hari ini nih, luar biasa masya Allah. Apalagi waktu zaman mereka umur bareng ya 2020 awal ya waktu itu ya, yang kita dengar cerita nggak salah sama anak ikut ya, Iya, Gani ikut. sama ibu kok salah. Iya sama papa adik. sama papa. Ah, Nyokap ikut gua. juga gitu yang kita lihat bahwa belum lama aku tahunya memang Monik mualaf gitu kan, cuma nggak tahu bahwa prosesnya tuh ternyata habis melewati Lumayan hal-hal yang jelimet kayak ya. begini, kemudian proses itu pun secepat itu juga. Ini masya Allah, jadi kayak semacam kayak tadi Rizal bilang, wah kayak nggak dapat cobaan ya. Justru sebenarnya ini adalah hadiah dari kesabaran sebelumnya kan Iya. gitu. Insya Allah mudah-mudahan mungkin kelihatannya seolah-olah mungkin pas kita dapat, kadang kalau kita udah dapat nikmat, kita ngerasa cobaan yang berat itu jadi nggak ada apa-apanya kan. Iya. Ya mungkin besok-besok kalau misalnya kita diganjar jannah misalnya, amin gitu. Amin ya Allah, amin. Kita lupa ya cobaan-cobaan kita yang seperti apa juga pernah lupa gitu. Yang mudah-mudahan diistiqomahkan ya pasangan ini, Amin. masya Allah ya. Amin. Sama-sama kita saling mendoakan, saling jaga insya Allah keimanannya, silaturahimnya. Nah, mungkin kita juga terakhir nih, kita pengen tanya nih, project terdekat deh terakhir, project Rizal mungkin sama bandnya atau Rizal bersama dengan apa namanya? Kan kalau Armada. kita lihat ya, mau Ustadz Lukman juga semakin dekat gitu. Terus mungkin ada usaha apa dalam Ada waktu target dekat apa ke ya, depan target. sama istri mau bikin apa misalnya selain Cemonmon dan juga restoran subsidi ya. Ya kalau usaha sih memang pengennya mengarahkan Monik tuh untuk nggak kerja sama orang gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau mau ada pemasukan ya usaha sendiri. Alhamdulillah ya lahir pisang coklat ini juga wasilahnya juga karena nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah. Pandemi ya? Enggak, bukan sebelum. Awal nikah. Ini lucu banget nih sebenarnya Ji. Ini lucu banget. Dia nih awalnya cuman Suka masak aja. pas suka masak terus bikin sesuatu gitu, gue bawa manggung terus gue Insta story apa segala macam, terus ada temen gue yang wah enak tuh, gue beli, wah ini cuman ini doang kok, Bikinin Apa suami namanya? doang. Bikinin suami doang gitu. Nggak niat mau jual. Terus Monik bilang iseng kita jual aja ya, coba deh kita jual gitu, walaupun dalam tanda kutip memang hasilnya waktu itu ya cuman satu pelanggan doang kan gitu. Ya udah. Ternyata besoknya dibilang enak banget, padahal dia nggak langsung makan hari itu, dia masih Oh, masih makannya ditunggu Nah, lagi. setelah 2 minggu dia makan masih enak. Tahan kalau lama udah ya. 2 minggu udah keluar jantung jadi Udah jadi janin nih. udah jadi pohon pisang. Enak, berarti gue bilang wah coba aja sih yang jual-jualin gitu. Nah ternyata responnya bagus alhamdulillah. Nah cuman qadarullah 2 bulan jalan ya, 2 bulan jalan 2 bulan jalan hamil yang pertama Hamil Gani. Stop lah. nggak boleh. Stop, karena kan capek. anak pertama kita yang protektif gitu lah ceritanya. Udah, habis itu break lama, bikin lagi. Anak. Ini, Oh ini. dihidupin Soalnya- lagi lah Iya, iya. ceritanya. 1 bulan jalan, hamil yang kedua. Break lagi Break dong. lagi. Monik nih sebenarnya bisa masak tuh baru pas nikah. Nikah. Setelah nikah baru bisa masak. Tapi alhamdulillahnya nggak tahu lewat tangannya dia nih, kalau masakan tuh enak terus gitu. Aduh, Masya Allah. Kadang-kadang tuh sampai kayak anak-anak tuh alhamdulillah dia yang masakin, jadi nggak pernah yang beli Mbak, kecuali apa cemilan gitu. gitu. Mbak kita juga nggak nggak pakai neni kan, dia sendiri yang masakin, jadi kayak yang Terima. apalagi kalau keluar kota tuh kayaknya berasa ribet Sampai banget. sekarang nggak pakai ini. Enggak. Sampai sekarang nggak pakai neni, Keren banget. udah terus masakan gitu.
enak-enak terus. Kadang-kadang lebih enak masak buat anaknya daripada buat bapaknya. Kalau bapaknya ini ya. Ini insya Allah akan jalan lagi. Terus ada beberapa yang kulineran memang ya tangan dia masak kan enak juga ya, mungkin akan kita dikembangin lagi. Kalau Armada sih insya Allah masih jalan, sama kayaknya memang lagi nyusun gimana caranya, doanya sih pengen jalan terus. Jadi gue pun sekarang kalau keluar kota pengennya bawa dia terus. Jadi Manapun ya, selalu ditemenin. pengennya berdua terus karena di luar bahaya sekali. Iya. Kan kita bisa tahu sifat pasangan, sifat orang kalau traveling bareng kan. Iya. Apalagi ini istri jadi taruh lagi kan. Iya. Dan memang gua tipikalnya yang pengennya selalu ada yang nemenin terus gitu. Jadi ya kemana-mana sekarang bawa istri terus. Apa yang kita obrolin di depan tadi tuh bahwa Arie Untung dan Fenita Arie itu juga jadi wasilah kita. Masya Allah, udah nggak usah disebutin. Coba. Dan kadang-kadang juga kalau kalian bikin apa tuh jadi trigger juga buat kita. Wah, kita bisa nih kayak gini nih gitu. Kita bisa nih kayak gini nih gitu. Bismillah. Nah, sebelum ditutup nih, Ya. kalian kan Lagi ya. udah ada 2 anak. Mungkin ada nambah lagi atau berapalah yang berikutnya. Andai kan video ini masih ada sampai saat mereka udah besar. Sampai adik-adiknya Sampai yang adik-adiknya. coming soon Gani, ini. Gazi udah besar gitu ya. Entah kitanya masih ada atau enggak gitu. Lu ada pesan apa yang mereka mungkin suatu saat akan lihat ini? Aduh, gini nih. Kamu aja deh. Gani, Gazi dan adik-adiknya nanti semuanya. Pesan papa sih apa ya? Jangan jadi Papa Rizal yang dulu lah. Jadi anak baik. Jangan, yang paling penting cuma satu, jangan tinggal sholat ya nak. Itu kesalahan papa zaman dulu dan semoga nanti anak-anak papa nggak melakukan itu. Sholat tuh penting banget nak. Sholat tuh penting. Jangan tinggal sholat. Itu aja sih paling. Masya Allah. Boleh mau nambahin nggak? Buat Mas Gani, adik Gasi dan Adik-adiknya nanti. adik-adik Mas Gani dan adik Gasi. Mama papa cuman berharap semoga anak-anak jadi anak-anak yang soleh, Amin. jadi anak yang bertanggung jawab, Amin. bisa jadi panutan untuk banyak orang. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Insya Allah doa mama papa nggak pernah putus untuk Mas Gani dan adik Gasi dan adik-adik gitu. Dan mama papa selalu sayang kalian semua. Sehat-sehat selalu pokoknya. I love you. Aduh baper kalau ngomongin nanti ya. Kenapa ya kalau lihatnya pasti ada Sedih baper gitu. deh. Aduh mudah-mudahan tuh buat Gani, Gazi dan juga adik-adiknya lihatnya gimana perjuangan orang tua kalian yang begitu luar biasa sampai sekarang ngebesarin kalian. Semoga doain yang terbaik selalu ya. Kita pokoknya doain yang terbaik untuk keluarga Rizal dan juga Amin. Monik, Terima anak-anak kasih. semuanya sehat semuanya insyaallah. Ini kayaknya pertama kali kita muncul duduk dan ngobrol Sepanjang ini dan selama ini ya. selama ini. Kalau ada yang itu kita nggak, soalnya kita ngerasa kayak apa yang mau diomongin? kayaknya nggak ada yang menarik dari kita Aduh berdua. apa orang dari tadi kita Be aja kayaknya kita. Nggak, Masya Gini-gini Allah. aja gitu ya. Tapi datangnya kami hari ini karena bentuk rasa tidak enak hati. Sudah lama sekali diminta, kita nggak datang. Cuma memang karena waktunya memang, alhamdulillah hari ini gitu. Semoga ada manfaatnya lah teman-teman. Insyaallah amin. Kita Amin. terima kasih banyak Justru kita udah ngelihat ngomongin waktu. potensi inspirasinya begitu besar ya pasangan. Betul. Cuma mereka sendiri nggak sadar kalau ini bisa menginspirasi banyak orang. Biasanya tuh orang tawadu tuh gitu ya. Tahu warna Dia- duit kan? Tahu ada duit.
Aduh, Nggak Masya bisa Allah. serius. Tapi Masya Allah, Sekali luar terima biasa. kasih banyak Terima ya. kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu jadi keluarga sakinah Amin, mawaddah amin, warahmah, amin. istiqomah selalu, ingat-ingat kita juga dalam kebaikan, insya Allah ya. Dan juga buat teman-teman semua yang merasa bahwa obrolan kita ini banyak banget manfaatnya, boleh lo di-share ke teman-teman semuanya. Terus juga subscribe juga YouTube kita di Cerita Untung. Kalian ada vlog nggak sih? Enggak. Cuma reelsnya aktif banget loh. Instagram Tapi ya. bikin akun YouTube yang isinya reels doang semua aja enggak? Enggak, karena itu tadi tuh Ji. Kami tuh merasa kayak Bingung. apa yang mau di-share dari kami ini Dan memang gitu. kita kira takut nggak bermanfaat. Mau bikin gitu loh. podcast, kita nggak jago ngomong, nggak yang ini. Mau bikin vlog yang kayak Takut garing gitu family ya. activity, apa ya? Nggak itu, cuman ya. Mereka berdua vokalis bisa bikin konten cover. Iya benar-benar. Iya. Cover lagi Bapak. Iya, nanti gantian dia yang dikomplain sama saya. Astagfirullah. Oke, kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang udah Terima kasih. nonton dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.